Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Widiawati dengan NIM 666219003 dari kelas 5C Hubungan Masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konflik Lingkungan di Bukit Mangunharjo, Tembalang antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan. Bab yang pertama yaitu pendahuluan. Poin pertama, latar belakang masalah. Seiring dengan era kemajuan pembangunan di segala bidang, banyak menyisakan bencana kerusakan lingkungan yang mencengangkan bumi pertiwi ini. Seperti halnya dengan polusi dan kerusakan lingkungan yang terjadi di perkotaan dan di pedesaan saat ini. Fakta menunjukkan bahwa di era otonomi ini, tampak ada kecenderungan permasalahan lingkungan hidup semakin bertambah kompleks. Ada sementara dugaan bahwa kemerosotan lingkungan hidup terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, di mana daerah ingin meningkatkan PAD dengan melakukan eksploitasi sumber daya alam yang kurang memperhatikan aspek lingkungan dengan semestinya. Dengan cara seperti ini, maka terjadi kemerosotan kualitas lingkungan di mana-mana, yang diikuti dengan bencana alam. Karena itu, seringkali terjadi konflik baik antar stakeholders maupun antar sektor dalam memperebutkan sumber daya maupun daerah. Kemunculan konflik tersebut sebagian sudah sampai pada tindakan perusakan, menghalangi akses stakeholders yang lain dengan ancaman fisik maupun non-fisik, bahkan yang sifatnya masih konflik wacana. Poin yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, konflik lingkungan apa yang terjadi di Bukit Mangunharjo? Yang kedua, bagaimana konflik lingkungan di Bukit Mangunharjo? Dan yang ketiga, dampak apa yang dihasilkan dari konflik lingkungan di Bukit Mangunharjo? Dan yang keempat, mengapa konflik lingkungan di Bukit Mangunharjo bisa terjadi? Poin yang ketiga yaitu tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui konflik lingkungan apa yang terjadi di Bukit Mangunharjo. Dan yang kedua, mengetahui bagaimana konflik yang terjadi di lingkungan Bukit Mangunharjo. Dan yang ketiga, mengetahui dampak apa yang dihasilkan dari konflik lingkungan di Bukit Mangunharjo. Dan yang keempat, mengetahui penyebab terjadinya konflik lingkungan di Bukit Mangunharjo. Poin yang keempat, manfaat penulisan. Manfaat penulisan sendiri ada dua, yaitu yang pertama, secara teoritis. Makalah ini diharapkan berguna untuk memberi sumbangan materi untuk pembaca yang ingin mencari informasi mengenai konflik lingkungan. Dan yang kedua, secara praktis. Tujuan praktis dari makalah ini adalah mendorong masyarakat dan pemerintah serta pemilik usaha untuk tidak saling merugikan, saling bekerja sama agar tidak terjadi pencemaran lingkungan namun ekonomi tetap terjaga. Poin yang kelima yaitu metode penulisan. Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan metode atau cara pengumpulan data atau informasi melalui metode kepustakaan, yaitu metode pengumpulan informasi yang dilakukan sebagai studi literatur, internet, dan sebagainya yang sesuai atau yang ada relevansinya atau berkaitan dengan masalah yang dibahas. Bab 2. Pembahasan. Poin yang pertama ada konflik lingkungan apa yang terjadi di Bukit Mangunharjo. Kasus konflik lingkungan yang pernah terjadi. Konflik-konflik lingkungan dari tahun ke tahun kasusnya semakin meningkat. Sebagaimana temuan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Semarang bahwa sepanjang 2009 terdapat 217 kasus konflik dan kerusakan lingkungan hidup di Jateng. Sebagian besar kasus tersebut meliputi adanya pelanggaran hak asasi manusia atas lingkungan yang baik dan sehat. Sementara pada 2008 tercatat hanya 172 kasus. LBH Semarang mencatat selama 2009 terdapat 41 kasus rob dan banjir, 16 kasus kecelakaan laut, dan 2 kasus kriminalisasi nelayan di wilayah pesisir Jateng. Rob dan banjir serta kecelakaan laut disebabkan kesalahan dalam pembangunan dan penataan ruang. Sedangkan pada tahun 2010 terjadi 35 bencana ekologis di Jawa Tengah, di mana 15 kasus diantaranya terjadi di kota Semarang. Kasus konflik area tangkap dan reklamasi juga paling banyak terjadi di kota Semarang. Salah satu masalah kerusakan dan konflik lingkungan yang banyak terjadi di kota Semarang adalah penambangan galian C dengan pengeprasan bukit seperti yang terjadi di Bukit Puryowoso, di Sendang Mulyo, juga di Bukit Mangunharjo. Selanjutnya, kontroversi yang ditimbulkan. Yang menjadi permasalahan dan perdebatan adalah kontroversi mengenai manfaat dan dampak yang ditimbulkan dengan kegiatan tersebut.
Bagi masyarakat di sekitar penambangan, setidaknya tersedia suatu lowongan kerja baru dengan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut pada berbagai posisi, misalnya sebagai tenaga rit, tenaga penggali, pemilik lahan yang digali, pemilik penyewaan jalan, sampai sebagai investor penambangan dengan kepemilikan alat-alat berat dan penyewa lahan galian. Selanjutnya, kehidupan ekonomi masyarakat. Bergairahnya kegiatan penambangan sedikit banyak membuat denyut kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar menjadi lebih baik, terutama yang berprofesi petani, buruh tani, atau bahkan pengangguran. Tetapi, semua itu terbatas pada kalangan masyarakat yang terlibat langsung, sedangkan yang tidak, manfaat ini tentu saja tidak berpengaruh. Mereka hanya kebagian dampak yang ditimbulkan akibat rusaknya lingkungan di sekitarnya. Sementara ditinjau dari dampak lingkungan, banyak kalangan sudah meneliti di mana terjadi dampak negatif baik jangka pendek maupun jangka panjang. Apalagi jika kegiatan penambangan tersebut tidak disertai dengan tindakan reklamasi atau perbaikan lingkungan. Poin yang kedua, bagaimana konflik yang terjadi di Bukit Mangunharjo? Kerakusan dan ketamakan manusia. Kerakusan dan ketamakan merupakan salah satu sifat buruk manusia yang secara sengaja atau tidak dapat muncul dalam perilaku hubungan manusia dengan alam atau manusia dengan manusia lainnya. Konflik lingkungan yang ditimbulkan dari penguasaan sumber daya alam lebih dipicu oleh nafsu tamak dan rakus, yang berakibat pada diskriminasi, ketidakadilan, dan marginalisasi kepentingan masyarakat lain. Selanjutnya, eksploitasi sumber daya. Eksploitasi sumber daya tersebut mengakibatkan kelangkaan dan kerusakan lingkungan sehingga menurunkan daya hidup masyarakat yang lain. Penambangan terhadap galian C dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Masyarakat tidak tahu dan tidak mau tahu dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan karena aktivitas penambangan. Bagi mereka, kegiatan tersebut memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Padahal, yang namanya kebutuhan manusia tidak pernah habis dan tidak akan puas dengan yang ada atau yang telah diperoleh. Hal tersebut karena ketamakan yang ada di dalam jiwa manusia. Selanjutnya yaitu pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Sumber daya alam seperti air, udara, tanah, hutan, dan lainnya merupakan sumber daya yang penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup termasuk manusia. Bahkan, sumber daya alam ini tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup manusia, tetapi juga dapat memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan yang lebih luas. Namun, semua itu bergantung pada bagaimana pengelolaan sumber daya tersebut, karena pengelolaan yang buruk berdampak pada kerugian yang akan ditimbulkan dari keberadaan sumber daya alam, misalnya dalam bentuk banjir, pencemaran air, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu penyebab permasalahan. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Yang pertama, ego sektoral dan daerah. Selanjutnya, pendanaan yang masih sangat kurang untuk bidang lingkungan hidup. Lalu, keterbatasan sumber daya manusia. Kemudian, eksploitasi sumber daya alam yang masih terlalu mengedepankan profit dari sisi ekonomi. Selanjutnya, lemahnya implementasi peraturan perundang-undangan. Kemudian, lemahnya penegakan hukum lingkungan khususnya dalam pengawasan. Lalu, pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup yang masih minim. Poin yang ketiga yaitu dampak dari konflik lingkungan yang terjadi di Bukit Mangunharjo. Poin yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1991. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1991, setiap orang ataupun badan usaha berbadan hukum berhak memiliki usaha penambangan galian C sebatas tidak merusak keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup. Berdasarkan undang-undang tersebut, bentuk usaha penambangan galian C adalah segala kegiatan yang usaha pertambangan meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan atau seksama adanya dan sifat letakan galian. Berlandaskan pada Undang-Undang 45 Pasal 33 Ayat 3 bahwasanya cabang-cabang produksi yang penting bagi hidup hajat orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka, sudah sepantasnya penambangan galian C harus dikuasai oleh negara. Akan tetapi, dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1991, penambangan galian C dapat diserahkan kepada pemilik modal, baik perseorangan maupun berbentuk badan hukum.
Poin yang selanjutnya yaitu awal mula penambangan galian C. Awalnya galian C yang terjadi di Bangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, adalah berbentuk bukit dengan berbagai pepohonan yang ada di sekitar bukit. Namun, melihat potensi yang dimiliki bukit tersebut, pemilik lahan melakukan penambangan di lokasi tersebut. Mengenai siapa pemiliknya, informasi berbeda-beda. Ada yang mengaku sebagai pemilik bernama Supanggat, tetapi masyarakat sekitar mengatakan pemiliknya lebih dari satu. Yang lainnya lagi mengatakan bahwa pemilik sebenarnya adalah orang Cina. Selanjutnya yaitu dampak positif. Dampak positif dari kegiatan penambangan yaitu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tepatnya bagi sebagian masyarakat, yaitu bagi masyarakat di sekitar penambangan, setidaknya tersedia suatu lowongan kerja baru dengan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut pada berbagai posisi, misalnya sebagai tenaga rit, pengumpul batu, pemilik lahan yang digali, pemilik penyewaan jalan, sampai sebagai investor penambangan dengan kepemilikan alat-alat berat dan penyewa lahan galian. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Banyak sekali dampak negatif dari penambangan galian C di Bukit Mangunharjo, Tembalang. Di antaranya adalah seringnya longsor di kawasan perbukitan, udara juga panas karena bukit-bukit gersang, menyebabkan hilangnya sumber air dan pencemaran udara, juga membuat lapisan tanah lempung terbuka sampai banjir lumpur. Lereng yang curam mempercepat larian air hujan atau runoff, sedangkan di Semarang bagian bawah sering kebanjiran dan tergenang rob, karena tak ada lagi rawa yang dulu menjadi kawasan tangkapan dan resapan air. Poin yang keempat yaitu penyebab terjadinya konflik di Bukit Mangunharjo. Sumber konflik lingkungan di Mangunharjo disebabkan oleh ketidakjelasan regulasi peraturan. Sebelumnya, mengatakan bahwa yang berhak memberikan izin penambangan galian C adalah pemerintah provinsi. Namun, menurut Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang berwenang memberikan izin sekaligus mengawasi penambangan galian C adalah pemerintah kota atau kabupaten. Yang menjadi masalah, peraturan daerah atau Perda yang mengatur hal tersebut belum ada. Pemkot bersama DPRD masih dalam proses membuatnya. Karena itu, wajar jika terjadi konflik karena belum ada acuan untuk menangani kegiatan penambangan galian C di Kota Semarang. Selanjutnya yaitu ketidaktegasan pemerintah atau penegak hukum. Ketidakseriusan pemerintah dalam menangani pengeperasan Bukit Mangunharjo terlihat dari proses penyegelan yang terjadi berulang kali. Hal tersebut terjadi karena setelah disegel, kemudian dibuka oleh pemilik dan pekerja penambangan. Sepertinya mereka tidak takut dan terlihat meremehkan Pemkot, walaupun wali kota mengeluarkan ancaman akan memenjarakan pelaku penambangan. Menurut DPRD, hal tersebut menunjukkan ketidakseriusan dan ketidaktegasan pemerintah. Mungkin karena ada keuntungan yang diperoleh Pemkot atau orang-orang tertentu dari pemerintah, atau mungkin ada backingan kuat di belakang penambangan tersebut sehingga masyarakat tidak takut dan tidak jera untuk terus melakukan perusakan lingkungan. Selanjutnya yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk kelestarian kehidupan masa depan. Bagi mereka, yang ada di pikiran mereka hanya keuntungan ekonomis. Mereka tidak tahu dan tidak sadar bahwa akibat perbuatannya dapat merusak lingkungan dan mengancam kehidupan banyak orang. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan hidup. Bab ketiga yaitu penutup. Poin pertama ada kesimpulan. Konflik lingkungan yang terjadi di Bukit Mangunharjo terjadi akibat keserakahan dari masyarakat setempat dan semua pihak yang diuntungkan dalam penambangan di Bukit Mangunharjo. Padahal, kasus-kasus yang berkaitan dengan konflik lingkungan terus terjadi setiap tahunnya, mulai dari banjir, longsor, dan lain sebagainya. Penggalian yang dilakukan di Bukit Mangunharjo ini tidak dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan, melainkan justru merusak lingkungan sedikit demi sedikit. Jika dibiarkan begitu saja, kerusakan fatal bisa terjadi dan bahkan bisa menimbulkan korban jiwa apabila terjadi bencana alam yang tidak diinginkan dari adanya penggalian tersebut. Selain itu, izin penggalian untuk penambangan di Bukit Mangunharjo ini ternyata masa berlakunya sudah habis. Namun, masyarakat setempat masih terus menggalinya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka tanpa berpikir panjang bahwa perilaku mereka tersebut dapat merusak sumber daya alam yang ada di sana. Poin yang kedua yaitu saran. Agar permasalahan di lingkungan Bukit Mangunharjo ini teratasi, maka perlu adanya solusi. Solusi yang dapat saya berikan yaitu
pemerintah harus membuat regulasi atau peraturan yang jelas mengenai bagaimana arah perizinan hal yang bersifat penambangan atau penggalian pada sumber daya alam. Pemerintah juga harus bisa memberikan sanksi yang tegas kepada oknum yang dengan sengaja merusak lingkungan, agar masyarakat tidak seenaknya memperlakukan alam untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu, perlu diadakannya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan semua pihak yang terlibat, terkait bagaimana caranya menjaga lingkungan agar tetap ramah dan tetap terus bekerja tanpa harus merusak alam. Sekian presentasi terkait konflik lingkungan di Bukit Mangun Harjo Tembalang. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.